bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKI Pamulang, Alam Sutra, dan BSD. Sekarang Loso undang kalian semua untuk menyiapkan hati kalian, memberikan sikap kalian yang baik, karena kita mau datang kepada Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua nyanyi pakai gerakan. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Oke adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Sudah semua tutup matanya? Oke, terus mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini saya diizinkan, saya diberi kesempatan untuk datang, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa memberikan hati saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberikan sikap yang baik ketika datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Nah, persembahan kita bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama adalah adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke amplop yang sudah disediakan oleh gereja, kemudian dititip ke mama papanya, dan adik-adik nanti boleh antarkan ke gereja saat kita sudah bisa ibadah kembali di dalam gereja. Cara yang kedua adalah adik-adik bisa juga mentransfer ke rekening gereja GKI BSD, Pamulang, dan Alam Sutra yang ada di bawah sini. Hati-hati ya, jangan sampai salah gereja ya. Dan yang terakhir, adik-adik bisa juga scan barcode yang ada di sebelah sini. Adik-adik, saat adik-adik memberikan persembahan, jangan lupa tambahkan angka 6 di belakang persembahan adik-adik. Misalnya, kalau adik-adik mau memberikan 10.000,
berarti persembahan adalah 10.006. Oke adik-adik, sembari kita memberikan sembahan, mari kita puji Tuhan, kita katakan I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami ini boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati juga papa mama kami dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua sudah siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah, kita mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kita semua untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita. Katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan cerita. Halo adik-adik, apa kabar? Rosa harap kalian semua sehat-sehat semua ya. Wah adik-adik, ternyata kita ibadah online itu sudah 7 bulan loh. Mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 7 bulan. Wah adik-adik, sebenarnya pandemi ini nggak enak ya. Kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu lause-lause. Tapi lause bangga loh sama kalian. Kalian masih setia mengikuti kebaktian online sekolah minggu. Nah adik-adik, di Alkitab juga menceritakan tentang seseorang yang masih setia dan taat kepada Tuhan walaupun orang di sekelilingnya mengejek dia dan tidak suka sama dia. Sebelum kita dengarkan cerita, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, ajar kami semua untuk duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu.
Berkati Lause yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Udah gila dia. Masa bikin kapal di atas gunung? Adik-adik, kalau kita bikin kapal atau perahu, pasti di dekat pantai, di dekat sungai, ya kan? Nah, kalau bikin kapalnya jauh dari pantai, jauh dari sungai, bisa nggak? Mungkin kalau perahunya kecil, bisa digotong rame-rame atau diangkut pakai truk. Cuman kalau perahunya gede banget, bikin kapal yang besar banget, bisa nggak kau jauh-jauh dari pantai? Nggak bisa kan? Kapal itu berfungsi kalau dia ada di atas air, ya kan? Nah, adik-adik, ada seorang bapak, dia disuruh Tuhan untuk bikin kapal besar sekali, bukan di pantai, bukan juga di dekat sungai, tapi di atas gunung. Wah, kok Tuhan suruh bikin kapal di atas gunung ya? Bingung, si bapak ini juga bingung. Tapi karena Tuhan yang sudah menyuruh dia untuk membuat kapal besar di atas gunung, bapak ini mau taat. Waktu zamannya Nuh, banyak orang sudah melakukan kejahatan. Mereka sudah tidak mau taat sama perintah Tuhan. Akhirnya kejahatan apa sih yang mereka lakukan? Ayo adik-adik, tahu nggak contoh kejahatan? Kejahatan tuh bisa aja mencuri, merampok, korupsi, bahkan membunuh. Waktu zaman Nuh itu semua orang sudah berbuat jahat. Mereka nggak mau taat sama perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan bilang, aku akan menghukum manusia karena mereka sudah tidak taat kepadaku. Mereka sudah banyak melakukan kejahatan. Akhirnya Tuhan mengutus Nuh. Karena Nuh satu-satunya orang bersama dengan keluarganya yang masih percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh bisa hidup benar itu karena anugerah. Karena anugerah Tuhan. Nuh bisa taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu karena anugerahnya. Nuh juga hidup beriman kepada Tuhan. Iman itu apa sih? Iman itu adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Nah, itu iman. Nuh itu bisa beriman kepada Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh dia untuk membuat batra yang besar, kapal yang besar, Nuh padahal waktu itu belum pernah melihat kapal. Karena pekerjaan Nuh itu adalah seorang petani. Terus dia bingung, kapal itu seperti apa? Tapi karena Nuh beriman, dia tidak pernah melihat tetapi dia percaya. Dia percaya Tuhan akan memberikan petunjuk bagi dia untuk membuat kapal yang besar. Nah, akhirnya Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, sekarang kamu bikin kapal. Kapal itu panjangnya 300 hasta. Satu hasta itu sama dengan 45 cm. Kalau 45 cm berarti sama dengan 0,45 meter. 300 hasta kali 0,45 meter berapa? Ayo, yang pintar matematika, yang sudah kelas 5, kelas 6 pasti bisa hitung. 0,45 kali 300 hasta sama dengan 135 meter. Wah, panjang banget ya, sampai 135 meter. Kalau dibanding-banding dengan lapangan sepak bola, buat yang laki-laki yang suka nonton sepak bola, lapangan sepak bola itu sekitar 90-an meter. Jadi hampir 1,5 dari lapangan sepak bola panjangnya. Nah, terus juga lebarnya itu 50 hasta. Ayo hitung lagi. 50 kali 0,45 sama dengan berapa? Iya benar, 22,5 meter. Terus tingginya itu 30 hasta. Berarti 30 kali 0,45 tingginya jadi berapa? Tingginya jadi 13,5 meter. Kalau 13,5 meter itu
kurang lebih kayak ruko yang 3 lantai atau 4 lantai ya. Tinggi banget juga ya, 13,5 meter. Nah, Nuh disuruh Tuhan buat seperti itu. Tuhan sudah kasih ukurannya buat Nuh. Dan Nuh berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, adik-adik, Nuh mulai membuat kapal. Tapi Nuh tidak sendirian. Dia membuat kapal itu bersama dengan anak-anaknya. Anaknya Nuh itu ada 3 orang. Dia membuat kapal itu bersama dengan anaknya. Nuh mulai bikin. Nah, kalau ada orang lewat, melihat Nuh pasti Nuh diketawain, Nuh diejek. Nuh, kenapa ya? Pokoknya diketawain aja. Karena sudah membuat kapal di atas gunung. Nuh tidak marah, Nuh tidak sedih karena dia percaya itu Tuhan yang sudah menyuruhnya. Terus Nuh setiap hari bersama dengan anak-anaknya membuat kapal, membangun kapal. Saat kapal udah mau jadi, Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, sekarang kamu mulai kumpulin makanan sebanyak-banyaknya. Buat persediaan kalian di dalam kapal. Terus Nuh bersama dengan anak-anaknya mulai kumpulin makanan. Terus Tuhan juga menyuruh Nuh, nanti kamu juga masuk di dalam kapal itu bersama istrimu, anakmu, dan menantumu. Dan juga bawa serta binatang-binatang. Masing-masing binatang itu 7 pasang. Gajah, harimau, ayam, apalagi anjing, kucing, dibawa semuanya, sapi, ya kan, domba 7 pasang, masing-masing 7 pasang. Terus kemudian burung-burung juga dibawa juga, masing-masing 7 pasang. Semuanya akhirnya Nuh kumpulkan binatang-binatang beserta dengan burung-burung masuk ke dalam kapal. Terus Tuhan bilang gini, sekarang semuanya sudah terkumpul, semuanya masuk di dalam batra. Karena aku akan menghukum manusia dengan hujan yang lebat sekali dan akan membuat banjir. 40 hari, 40 malam akan turun hujan yang lebat. Dan Tuhan membuat air itu menutupi seluruh muka bumi. Dan itulah banjir terbesar di muka bumi ini. Dan tidak pernah ada banjir seperti itu lagi. Tuhan menghukum manusia. Nah, adik-adik, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengejek Nuh? Mereka yang sudah ketawain Nuh, mereka yang sudah kata-katain Nuh. Mereka semua mati tenggelam karena tidak ada tempat buat mereka berlindung lagi. Karena banjir yang sudah besar banget. Nah, adik-adik, kita bisa melihat. Nah, Jausa juga mau kasih lihat kalian. Ada seorang pengusaha dari Belanda. Dia sudah membuat replika batra Nuh. Namanya Johann Huber. Dia membuat replika batra Nuh seperti ini. Kalian bisa lihat. Wah, itu replika itu berarti hampir menyerupai aslinya. Ya, ukurannya semuanya dibuat oleh pengusaha ini. Untuk mengingatkan manusia bahwa Tuhan pernah menghukum manusia dengan banjir yang begitu besar. Nah, adik-adik, 500 tahun yang lalu, waktu itu gereja Katolik Roma, mereka sudah melenceng dari ajaran firman Tuhan dengan menjual surat penebus dosa. Kau semua tanya, siapa yang bisa menghapus dosa manusia? Ayo, siapa? Ya, benar. Yang bisa menghapus dosa manusia hanya satu-satunya, Dia adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa manusia. Dengan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita semua. Tidak ada cara lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosa kita. Walaupun dengan membeli surat penebus dosa, tidak ada yang bisa menghapus dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa kita manusia. Nah, waktu itu ada seorang bapak gereja, dia bernama Martin Luther. Dia menentang keras surat penebus dosa itu. Dia ke gereja bilang, ini sudah tidak benar. Kita semua sudah melenceng dari firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Waktu itu banyak pemimpin-pemimpin gereja membenci Martin Luther karena Martin Luther sudah menentang mereka.
Tapi Martin Luther dengan berani seperti Bapak Nu tadi ya, walaupun sudah diejek orang, dikatain orang, diketawain orang, tapi Nu tetap taat kepada perintah Tuhan. Begitu juga dengan Martin Luther. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia bilang kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah waktu itu akhirnya Martin Luther walaupun banyak orang yang benci dia, nggak suka sama dia, tapi dia tetap menentang itu. Nah adik-adik, di bulan reformasi ini, biarlah setiap kita tahu bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Seperti Nuh, dia percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan menyelamatkan dia dari banjir yang besar, air bah, dan dia bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita mau taat? Kita belajar dari Nuh. Kita harus taat dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Taat kepada mendengarkan cerita Lause dari sekolah minggu setiap minggunya. Terus taat kepada apa lagi? Taat kepada papa dan mama. Apa yang papa mama katakan itu yang terbaik buat kalian. Jadi kita harus taat kepada apa yang papa mama katakan kepada kita. Terus bagaimana caranya juga kita taat dan mengikuti teladan Nuh? Pertama, kita harus rajin berdoa. Kedua, kita rajin membaca firman Tuhan dan mentaatinya. Ketiga, kita harus rajin beribadah. Mau adik-adik? Biarlah setiap kita mau percaya dan taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan dan mentaatinya, dan rajin beribadah. Biarlah setiap kita boleh seperti Nuh, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Mau? Pasti mau ya. Saat kita percaya dan taat kepada Tuhan, kita pun percaya dan taat akan firman-Nya. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini ada di Roma 12 ayat 2a. Bunyinya adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bisa hafal? Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Semuanya bisa hafal? Dihafalin di rumah ya adik-adik. Yuk sekarang kita mau berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui Nabi Nuh dan Martin Luther. Bagaimana kami harus tetap percaya kepada Tuhan dan taat sama perintah Tuhan. Walaupun di dalam kesulitan hidup kami, tapi kami percaya yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan mengikuti dan melakukan aktivitas. Yuk kita lakukan. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas untuk cerita firman Tuhan dan ayat hafalan pada hari ini. Nah, Lause akan menjelaskan cara membuatnya dan alat-alat yang dibutuhkan. Pertama, kalian butuh kertas HVS, boleh berwarna putih atau biru. Kedua, kalian butuh lem untuk menempel. Tiga, kalian butuh spidol untuk nanti menulis. Berikutnya, kita butuh gunting. Berikutnya, kita butuh kertas origami berbagai warna. Kalian bebas memilih mau warna apa saja. Dan terakhir adalah sebuah benang. Kalian juga bisa memakai pita atau kawat yang berwarna-warni. Pertama-tama, kertas putih atau warna biru tadi kita bentuk dengan gambar awan. Kita gunting menurut pola
yang sudah kita gambar. Nanti hasilnya akan seperti ini kalau sudah digunting. Ini yang nanti akan kita pakai. Berikutnya kita ambil kertas origami yang berwarna-warni dan kita lipat memanjang seperti ini. Setelah itu kita gunting. Ini adalah hasil kertas yang tadi akan kita sudah gunting. Jadi nanti bentuknya panjang-panjang seperti ini. Jikalau sudah, saatnya kita akan menempel kertas origami tadi. Kalian tempel terbalik ya, jadi bagian putihnya ada di belakang gambar awan tadi. Jadi yang kalian lem adalah yang berwarna. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita ambil spidol. Kalian boleh memakai spidol warna apa saja. Kalian nanti bisa pakai warna yang berbeda-beda sekaligus. Kita akan menulis di awan dan kertas yang menjadi pelangi ini dengan pesan firman Tuhan tadi, yaitu trust dan obey. Trust and obey. Percaya dan patuh. Percaya pada firman Tuhan dan patuh pada firman Tuhan. Kita juga bisa tulis ayat hafalan tadi, yaitu Roma pasal 12 ayat 2a. Hasilnya nanti akan seperti ini. Selesai.